Topan Podul kembali melanda Provinsi Fujian, Cina dengan membawa hujan deras dan kerusakan di sejumlah lokasi. Rekaman dari Changzhou menunjukkan hujan deras dan angin yang mulai turun hingga merusak, menumbangkan pohon dan puing-puing lainnya, serta merusak mobil dan trotoar. Diklasifikasikan sebagai badai tropis berat, Topan Podul membawa angin kencang dan hujan deras di sebagian wilayah Fujian, Cina. Di kota Sheshe, lebih dari 7.200 orang dievakuasi dan lokasi atraksi wisata pesisir ditutup sebelum badai tiba. Lebih dari 5.500 warga dievakuasi dari daerah rawan di Taitung dan wilayah selatan lainnya sebelum Topan mendarat. 1 orang dilaporkan hilang di Taitung dengan 33 luka-luka tercatat di seluruh Fujian, Cina. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran bersama warga setempat berjuang melawan kebakaran hutan hebat di dekat kota Patras, Yunani pada Rabu pagi. Liaran. Pemirsa, warga kota Patras, Yunani berduyun-duyun menyelamatkan hewan peliharaan mereka saat gelombang panas menyebabkan kebakaran hutan. Tim damkar bekerja tanpa henti untuk mengendalikan api yang terlihat menyebar kawasan pemukiman dan juga lereng bukit. Kebakaran hutan terlihat di atas bukit dekat sebuah rumah, sementara petugas penyelamat dibantu warga memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Yunani dilanda kebakaran hebat dalam beberapa pekan terakhir dengan laporan mencapai 20 kasus kebakaran besar melanda seluruh negeri. Kebakaran telah menghanguskan lebih dari 4.000 hektar hutan dan juga lahan pertanian yang membentang sepanjang 15 km. Kebakaran besar telah menyebabkan kerusakan parah pada rumah dan lahan hingga memaksa ratusan warga lokal dan juga turis untuk dievakuasi. Kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk di kawasan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat menyebabkan puluhan orang kehilangan tempat tinggal. Kobaran api berasal dari lantai 2 rumah warga yang ditinggal pergi bebasak. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api di kawasan permukiman padat di Jalan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena akses yang sempit dan banyaknya warga. Kobaran api berasal dari lantai 2 rumah warga. Pemilik rumah diduga lupa mematikan kompor usai memasak. Akibat kebakaran ini puluhan orang terpaksa kehilangan tempat tinggal. Sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran gabungan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa atas insiden kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, sepeda motor terbakar usai terlindas truk trailer di ruas Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Sebelum terbakar, sepeda motor yang dikendarai seorang pria sempat terseret sejauh 50 meter. Info-info kontainer kebakar di bagian bodinya. Video amatir memperlihatkan kepulan asap serta kobaran api dengan cepat membakar sepeda motor yang berada di bawah truk trailer di ruas Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara, Rabu siang. Tak hanya sepeda motor, ban truk trailer juga ikut terbakar. Petugas Sudin Gul Karmat Jakarta Utara yang berada di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut warga, peristiwa bermula saat sepeda motor tiba-tiba menabrak truk trailer yang melaju dari arah Cilincing menuju Tanjung Priok. Sepeda motor yang terlindas kemudian sempat terseret sejauh 50 meter hingga akhirnya terbakar. Diduga pengendara sepeda motor kehilangan konsentrasi saat peristiwa terjadi. Kini bangkai kendaraan telah dievakuasi, sementara kasus kecelakaan ditangani Satwil Lantas Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, baku tembak mewarnai penangkapan gerombolan pelaku pencurian dengan kekerasan di Karawang, Jawa Barat. Satu pelaku tewas pemirsa setelah melawan dan berusaha kabur dari kejaran polisi. Aksi penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan diwarnai tembakan dari tim Reskrim Polres Karawang di tempat persembunyian pelaku di Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 5 orang ini, 2 pelaku yang berusaha kabur terpaksa dilumpuhkan dengan ditembak bagian kaki. Sementara 1 pelaku lainnya yang kabur tewas akibat terjatuh dari kendaraannya saat hendak kabur. Sedangkan 2 orang pelaku lainnya yang merupakan bapak dan anak berhasil lari kabur dari pengejaran petugas. Kasus bermula dari laporan korban yang motor miliknya dicuri dari dalam rumahnya. Korban sempat mengetahui aksi pelaku dan berusaha merebut motor korban yang sedang didorong di depan rumahnya. Namun tak disangka pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak korban hingga melukai telapak tangannya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah alat bukti kejahatan. Hingga kini polisi masih memburu 2 orang pelaku lain yang menjadi DPO. Diduga cemburu, seorang pria di Gorontalo menghabisi nyawa seseorang yang diduga selingkuhan istrinya. Korban tewas di tempat setelah ditikam berulang kali oleh pelaku. Seorang pria di Gorontalo nekat menghabisi nyawa seseorang yang diduga menjadi selingkuhan istrinya. Kejadian bermula saat pelaku menemukan isi percakapan korban bersama istri pelaku di aplikasi pesan singkat. Dalam isi pesan, keduanya sepakat untuk saling bertemu. Menemukan pesan itu, pelaku kemudian memancing korban untuk bertemu di desa Lauwonu dengan menggunakan ponsel istrinya. Saat korban tiba di lokasi, pelaku seketika menikam korban sebanyak 5 kali hingga mengakibatkan korban tewas seketika. Pelaku mendapati istrinya sedang chatting mesra dengan seseorang yang ternyata itu adalah korban sendiri. Jadi di saat dia mendapati istrinya sedang chatting mesra, dia rampas handphone tersebut. Setelah dia rampas handphone tersebut, dia langsung menchatting korban. Usai melakukan aksi pembunuhan, pelaku kemudian menyerahkan diri ke polsek setempat. Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Mulyana, terdakwa kasus mutilasi Gunung Sari terhadap korban Siti Amelia, divonis hukuman mati saat pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Ketua David Pangabean di Pengadilan Negeri Serang pada Kamis siang. Kericuhan terjadi saat sidang vonis kepada terdakwa kasus mutilasi di Serang, Banten. Salah satu anggota keluarga korban menghampiri terdakwa sebelum sidang dimulai. Pihak keluarga tak kuasa menahan emosi melihat terdakwa yang hadir saat pembacaan vonis. Polisi dan petugas keamanan langsung mengamankan dan mengevakuasi anggota keluarga dari hadapan majelis hakim. Saat vonis hukuman mati dibacakan, pihak keluarga korban dan orang tua tak kuasa menahan tangis di ruang sidang. Mereka bersyukur terdakwa dapat hukuman mati akibat telah membunuh Siti Amelia. Pihak keluarga dan kuasa hukum puas dengan hasil vonis tersebut. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya dari penegak hukum atau terutama dari masyarakat. Kami yang sudah mendukung dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada media, kepada penegak hukum, siapapun yang sudah memperjuangkan keadilan waktu saya. Majelis Hakim sudah mempunyai rasa keadilan, objektif dan bekerja secara profesional, yaitu menjatuhkan terdakwa dengan hukuman mati. Sesuai dengan harapan kami sangat menghormati putusan ini. Maka dari itu kami berterima kasih juga ke seluruh masyarakat yang sudah mengawal, kepada seluruh juga media yang sudah mengawal perkara ini sehingga kami mendapatkan keadilan. Terdakwa Mulyana divonis hukuman mati akibat terbukti membunuh serta memutilasi korban atas nama Siti Amelia.
Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.